Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil mukarramin wal muhtaramin, guru kita Al-Walid Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus, kita doakan agar beliau panjang umur wal afiah. Terkhusus bagi guru-guru kita, para ulama kita yang turut hadir tengah-tengah kita, yaitu Al-Ustadz Muhammad serta jamaahnya selaku daripada Ketua Majelis Dakwah Latni Pusat. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur wal afiah. Dan juga guru kita yang baru saja menyampaikan daripada sambutannya, yaitu Ustadz Adik Firdaus, kita doakan mudah-mudahan panjang umur wal afiah. Dan juga segenap para alim ulama daripada kampung ini, desa ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga dan berikan panjang umur wal afiah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita semua masih di dalam lindungan selimut rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu memberikan rahmatnya kepada kita kapanpun dimanapun, sehingga rahmat dari Allah Ta'ala ini tidak hanya selalu berupa daripada kenikmatan-kenikmatan duniawi, tetapi nikmat yang paling besar yaitu diutusnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau kita ditanya nikmat yang paling besar itu apa? Yaitu Islam. Tetapi kalau ditanya nikmat yang paling agung, a'dhamun nikmah, seagung-agungnya nikmat adalah kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada Islam. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, tidak ada Al-Quran, tidak ada masjid, tidak ada kiai, tidak ada ulama, tidak ada masjid, tidak ada pesantren, yang mana semua itu berkat keagungan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan, sudah mempatenkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Ta'ala sebagai rahmat. Rahmat yaitu wakil kasih sayang dari Allah Ta'ala bagi seluruh alam semesta. Al-alamin di sini maknanya apa? Seluruh alam semesta, baik itu yang ada di langit, baik itu yang ada di bumi, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna alamin di sini yaitu seluruh yang ada di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu al-alamin, yang mana luasnya daripada rahmatnya Nabi Muhammad bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk sahabatnya, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi bagi seluruh makhluk sekalipun hewan. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW pernah satu waktu melewati daripada kandang onta, yang mana onta ini lagi pusing, ini onta lagi marah-marah di kandangnya, ini onta lagi ngamuk. Ketika itu Nabi Muhammad berkata dengan beberapa sahabat yang ikut dengan beliau, ini onta punya siapa? Tolong carikan, saya mau ketemu sama yang punya ini onta. Akhirnya didatangkan daripada yang punya onta itu, ya ternyata orang ini kenal dengan Nabi Muhammad dan dia pun mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ orang ini pun datang, ya Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Ini onta lagi ngamuk ya Rasulullah, tolong bukakan pintunya, saya mau masuk. Jangan ya Rasulullah, nanti engkau diseruduk, nanti engkau dilukai sama ini onta. Gak apa-apa, bukain aja. Akhirnya betul, begitu dibukain, baru Nabi Muhammad masuk satu langkah, itu onta langsung lari ngadep Nabi. Sahabat langsung pasang badan ngelindungi Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, gak usah, biarin. Pas sampai depan Nabi Muhammad, ternyata itu onta sujud kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Onta aja sujud kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung di situ kata sahabat, oh lihat onta aja sujud, apalagi kita manusia. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Seandainya saya dikasih izin oleh Allah Ta'ala untuk menyuruh ya
makhluk menyembah kepada makhluk atau sujud kepada makhluk, maka saya akan suruh istri bersujud kepada suami. Kenapa? Karena saking besarnya, karena sangat besarnya tanggung jawab suami. Tetapi di situ Nabi kita Muhammad SAW, apa yang beliau lakukan di dalam kandang onta? Beliau ya yang namanya afdholul anbiya wal mursalin, ya paling utamanya Nabi, paling utamanya Rasul, tentu mewariskan apa yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada nabi-nabi yang lainnya. Nabi Daud alaihissalam bisa bicara dengan hewan, ngerti bahasa hewan. Nabi Muhammad juga bisa. Di situ Nabi Muhammad dengar bagaimana ya curhat nih, onta aja curhat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini onta curhat, ya Rasulullah, saya nggak pernah dikasih makan, makannya sedikit. Saya cuma disuruh kerja terus ya Rasulullah, sehingga saya dikasih makan sedikit. Lalu di situ Nabi Muhammad pun bilang kepada yang punya onta, wahai fulan yang punya onta, tolong kamu ini kalau ngasih kerjaan dia sesuaikan dengan makannya, gitu. Jangan disiksa. Lalu di situ apa kata punya onta? Ya Rasulullah, mulai detik ini saya nggak akan suruh ini onta untuk bekerja. Saya kasih ini onta makan dan istirahat, nggak saya kasih kerja. Lihat, onta saja ya berkat Nabi Muhammad dapat kesenangan, dapat kenikmatan di dunia. Segitu hewan, bagaimana dengan kita manusia yang senantiasa bersolawat, yang senantiasa mengamalkan sunnah, apa enggak bakalan bahagia kita dunia dan akhirat? Tentu kita bakalan bahagia. Maka di sini saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka dari sini lihat, seorang ya seekor onta, ya seekor onta saja bisa mendapatkan kesenangan dengan berkatnya Nabi Muhammad SAW. Maka di sini jangan salahkan ya kalau kita merasa kekurangan. Jangan salahkan kalau kita nanti di akhirat diazab oleh Allah. Kenapa? Karena itu salah kita. Kenapa kita tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW? Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan di dalam surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Dan tidaklah kami ini menjadi pengadab, ya. Tidaklah Allah itu mengazab seorang pun daripada hambanya sampai orang itu ketemu dan mengikuti daripada seorang rasul. Jadi kalau kita ya seandainya kita hidup di satu zaman tidak ketemu seorang rasul, ya kita nggak akan diazab. Tetapi kebalikannya, kalau kita sudah tahu adanya Nabi Muhammad, sudah tahu adanya ulama, sudah tahu adanya para habaib, para zuriyah Nabi, adanya para ulama tidak kita ikuti, maka jangan salahkan kalau kita diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab karena kitanya tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd di dalam ayat 11. Apa kata Allah Ta'ala? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah merubah nasibnya suatu kaum kecuali kaum tersebut yang merusak daripada nasibnya. Coba seandainya kita dari kecil ya betul-betul belajar, betul-betul ngikutin Nabi Muhammad, betul-betul ngikutin Al-Quran, kita nggak akan sengsara. Kita nggak akalan sia-sia hidup kita. Tetapi ketika kita jauh dari Nabi Muhammad, lupa dengan Nabi Muhammad, jauh dari ajaran Islam, di situ titik kesalahan kita. Di situ adalah yang menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya sungguh mulia, sungguh betul apa yang sudah dikatakan oleh seorang penyair, laula Muhammad lakanu nasu finnar jahim. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, niscaya manusia akan berada di dalam api neraka. Na'udzubillah min. Makanya dengan berkat Nabi Muhammad SAW, dengan materi Al-Quran 30 juz, kita mampu diselamatkan. Di dalam waktu umur beliau 23 tahun, kita diselamatkan dengan Al-Quranul Karim. Sehingga manusia itu awalnya berada di dalam jurang api neraka yang paling dalam, bisa selamat hingga naik ke A'la Firdaus, ke surga tertinggi, ke paling tingginya surga. Berkat apa? Berkat Nabi Muhammad SAW. Maka di sini marilah sama-sama kita kembali kepada Nabi Muhammad. Kita didik anak kita mengenal Al-Quran, mengenal siapa yang membawa ini Al-Quran.
Jangan hanya sekedar tahunya Al-Quran, 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 tetapi tidak dikenalkan siapa yang membawa ini Al-Quran, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kenal Nabi Muhammad, dia tahu isinya Quran. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah perwujudan Al-Quran. Kalau mau tahu Al-Quran berjalan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.